Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, bertemu dengan Pak A.R. Iskandar. Beliau ini adalah Sekretaris Yayasan Stroke Indonesia cabang Yogyakarta ya Pak ya? Ya, Dan kemudian beliau adalah mantan anggota DPR RI. Baik, saya sapa dulu Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu Bapak ya. Kita ingin bincang-bincang tentang masalah stroke ini Pak. Insya Allah. Karena begini Pak Iskandar, saya lihat kok orang berjatuhan ya. Saya, teman saya, tetangga saya, berita-berita di koran, banyak sekali orang stroke. Dan kemudian seperti bingung gitu. Ini seperti kita tuh melihat musuh di dalam gelap. Iya. Tidak bisa mengidentifikasi musuh itu seperti apa. Tiba-tiba orang terjatuh stroke. Ada orang yang tiba-tiba sedang ambil wudhu, jatuh, terkena stroke. Dan jatuhnya ini kan bukan jatuh kepleset, tetapi jatuh karena stroke. Begitu dia jatuh, dia terpelanting dan kemudian membentur lantai. Dan seterusnya itu yang sering terjadi. Sehingga menambah keparahan dia. Dan banyak yang akhirnya meninggal dunia. Nah, kita ingin mengetahui ini Pak Iskandar. Pak Iskandar kapan terkena stroke? Iya. Baik, terima kasih Pak Komarudin Rahmat. Alhamdulillah, saya masih ingat pada waktu itu tanggal 5 Oktober tahun 2011 itu kejadian stroke menimpa diri saya. Pada saat saya ikut mengamankan adanya kebakaran, jadi mengamankan pemadaman. Disitulah kemudian saya terasa sekali karena naik turun lantai, kok rasanya sesak nafas ini, dan rasanya limbung dan lunglai. Begitu saya turun langsung bilang, tolong sudah dibawa ke rumah sakit stroke. Nah, ini mulai awal inilah saya tahu betul kenapa saya bilang kalau stroke, karena saya diberitahu oleh dokter 2 tahun sebelum kejadian ini, itu adalah bagaimana keadaan kesehatan saya waktu itu diperiksa di Jakarta, di Menteng itu Pak, kalau seperti ini kondisi Bapak, jantungnya seperti ini, kemudian kalsium skornya itu tinggi sekali, maka 2 kemungkinan, kalau tidak stroke ya jantung. Maka saya langsung bilang, kalau gitu ini stroke, tolong bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah cepat ditangani oleh rumah sakit. Saya kena perdarahan. Nah, Pecah pembuluh darah ya? Pecah perdarahan ya, hemorrhagic ya namanya, hemorrhagic. Kan ada 2, Ya. ada hemorrhagic perdarahan pecah atau iskemik penyumbatan. Nah, saya kena yang hemorrhagic. Jadi saya ingin mengekspor nih Pak. Jadi pada waktu itu apa yang terjadi sehingga kok sampai terjadi itu? Jadi ada kebakaran. Ya. Terus Pak Iskandar kaget gitu. Ya. Terus mungkin membantu ya. Ya. Naik turun tangga. Ya. Kemudian setelah itu lemas. Ya. Dan Pak Iskandar karena sudah mendapat info sebelumnya dari dokter, kemudian berkesimpulan bahwa itu stroke. Iya. Dan karena itulah Pak Iskandar dibawa cepat ke rumah sakit ya. Dan mendapatkan penanganan ya. Iya. Kemudian apa yang terjadi Pak? Ya. Jadi saya punya kondisi ya, badan kondisi tubuh saya, tensi tinggi, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, asam urat juga tinggi. 3 ini cukup banyak namanya faktor resiko dari stroke tadi. Saya sudah menjadi penyandang hipertensi itu sejak SMA, karena orang tua juga hipertensi, simbah saya juga hipertensi, sehingga faktor
dominan dari keturunan, dia harus hati-hati. Itulah kemudian saya sudah merasakan ini yang perlu saya sampaikan. Hanya 2% dari 100 ya, itu 2 orang dari 100 orang yang kena stroke itu yang tahu bahwa dirinya akan stroke. Jadi 98 orang itu tidak akan tahu bahwa dirinya akan stroke. Inilah stroke. Maka tolong betul-betul diwaspadai bahwa siapa saja, kapan saja, tua atau muda, dalam kondisi apapun itu bisa terjadi stroke. Dan terjadinya tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba. Jadi orangnya begitu gagah, begitunya perkasa, Olahragawan terkena stroke. lagi, tiba-tiba lunglen, tidak bisa apa-apa. Nah, di situ yang paling bahaya. Apa kemudian? Dia merasa madesu, masa depan suram, tidak bisa apa-apa lagi. Dia tergantung pada orang lain. Inilah yang saya merasakan. Jangan sampai ini terjadi pada orang lain. Cukuplah pada saya ini aja. Pada waktu terkena stroke, berapa tekanan darah? Ini Bapak ingat nggak? Ya, saya sistolnya 220, kemudian diastolnya 130. Wah, itu memang Iya, tinggi di bawahnya. tinggi Itu. sekali ya. Di bawah tinggi itu Iya. berarti ada beban pikiran apa kira-kira? Iya. Ya, kalau pikiran saya kira wajar lah, semua orang Iya. berpikir ya. Tetapi karena kondisi saya waktu itu memang mau rapat ya, menyiapkan materi-materi, kemudian kondisi beberapa hari sudah ngebor-ngebor, jadi betul juga itu faktor kelelahan tadi, yang kemudian ada stressornya adalah kebakaran tadi. Ya, stres ya karena kebakaran Stres, itu ya. ya. Nah, keadaan saya waktu stroke itu, saya tidak bisa tangan kanan kiri, kanan ya, kaki dan tangan lupa semua, kemudian tidak bisa ngomong, kemudian lupa anak, lupa istri, lupa semuanya. Ini Oh, lupa ya, memori kena ya. Iya, kan memori. Berapa Ya. lama terkena memori? Itu kalau memori itu alhamdulillah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan mulai bisa kembali mengingat lagi. Itu bagaimana melatihnya? Melatih atau Dilatih. otomatis? Namanya afasia, ya. Afasia, kejadian afasia oleh orang pelatihnya di sana dilakukan. Jadi dengan gambar, sebutkan namanya apa, saya nggak tahu, tapi lupa semua. Iya. Jadi gambarnya gambar nangka, gambarnya gambar apa namanya, nanas ya, nanas. Saya nggak bisa apa-apa. Saya ngomongnya, saya nanam ini di Blitar. Memang saya punya kebun nanas di Blitar. Iya. Jadi saya nggak bisa bilang. Begitu dibalik, ada tulisannya nanas. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi itu lupa. Lupa. Iya, kan? lupa karena memorinya masih teracak. Ya, jadi itu memang betul-betul kenyataan itu ya. Ternyata Nggak bisa itu mengingat nanas saja ya. nggak bisa. Apalagi nama orang ya. Iya, makanya istri saya nggak tahu istri siapa itu, anak nggak tahu namanya siapa, teman apalagi nggak tahu. Jadi dilatih ya. Dilatih Oleh siapa? oleh pelatih. Pelatih. Jadi Fisioterapi. ya. Fisioterapi ya. Dari bicara. Jadi itu masuk bicara. Jadi afasia dan bicara. Oh, jadi apa yang diingat dan bicara itu dilatih juga. Iya, dilatih. Kalau bicara sempat nggak bisa bicara. Oh iya, nggak bisa. Saya kalau bicara itu sampai 1 tahun kira-kira. Oh. 1 tahun. Bagaimana cara latihannya? Ya itu dilatih a e u u itu, Oh, gitu. dan semua bacaan dibunyikan. Apalagi kamu muslim kan, latihan baca Quran jangan sampai tidak dibunyikan. Terus apa yang terjadi setelah Bapak pulang dari rumah? Berapa lama di rumah sakit? Saya di rumah sakit 28 hari. 28 hari Iya. ya. Itu paling lama itu. Ya lama itu. Saya 9 hari. Iya. 29 hari ya. Iya. Berarti apa yang terjadi ketika di rumah sakit? Lumpuh atau apa? Iya, lumpuh, kemudian bicara juga nggak bisa lancar, kemudian ingatan tadi. Ingatan ya. Sehingga saya didatangi banyak orang, saya nggak tahu siapa itu, Siapa yang datang siapa ya? datang. Begitu setelah saya udah sehat, saya baca buku tamunya itu,
oh ternyata teman-teman banyak juga. Iya, iya. Masya Allah. Terus ketika kondisi keluar dari rumah sakit gimana? Apa Oh ya, fisik gimana? jadi saya waktu pulang dari rumah sakit itu meskipun sudah dilatih begitu ya supaya berdiri, berjalan gitu, tetapi saya belum kuat. Masih pakai apa? Masih pakai kursi roda. Nah, kursi roda ini kemudian pikiran ini sudah disambung supaya jangan berpikiran tergantung pada kursi roda. Maka cepat-cepat keinginannya itu saya hilangkan, hanya kira-kira 4 hari pakai. Itu siapa yang memberikan ide agar menyingkirkan kursi roda? Ya dari pelatihnya. Oh, pelatihnya mengatakan. Kemudian didukung oleh istri. Dan saya sendiri punya niat tadi bagaimana ya Allah ini memang apa pencerahan buat saya. Stroke ini pencerahan buat saya. Mudah-mudahan nanti stroke ini akan memberi hikmah lebih banyak buat kehidupan saya depannya. Itu. Jadi 4 hari stroke itu di apa kursi roda itu Bapak singkirkan? Iya. Kemudian jalan latihan berlatih. Jalan. Jadi melambat ya. Oh, melambat di mana? Belum bisa jalan di rumah. Seperti ini, seperti apa? Meja. Ada kursi yang berat-berat ya, supaya tidak jatuh. Itu kita pegangin sambil itu. Jadi kaki dan tangan tuh kita latih. Oh, jadi melambat gitu ya? Melambat. Ya melambat. Nah, itu seperti itu. Kemudian lama-lama setelah menguat itu gimana Pak? Nah, itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian saya diajak ke Happy Embung Tambak Boyo. Itu satu tempat yang 1 kali putaran itu 1.500 meter. Iya. Maka pada waktu itu pinggirnya kan ada railingnya itu, pagarnya. Nah, disitulah saya, waduh, ini bagus sekali nih. Ada air, saya bisa cakap-cakap dengan air. Di dalam air jutaan makhluk Allah yang kita tahu maupun yang kita tidak tampak tidak tahu. Tapi ini bisa apa namanya? Ya bisa berkomunikasi. Itu yang membuat ini maju otaknya. Jadi embung itu kan danau ya? Iya, danau. Dan kemudian di danau itu ada pagar. Ada pagar. Nah, pagar itu saya buat latihan pegang tadi 1 meter, 2 meter, lama-lama bisa muter embung. Muter danau itu ya? Itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Jadi memang kalau kita latihan pakai harus latihan ya. Dari nol dan terus dilakukan, tidak boleh tidak tiap saat, bukan tiap hari. Tiap saat. Bukan tiap hari, tiap saat ya. Tiap saat ya. Jadi tiap saat tangannya digerak-gerak begini, kakinya digerak. Nah, nanti naik berdiri, duduk. Dan itu Pak Iskandar lakukan secara konsisten. Itulah alhamdulillah saya berkesinambungan ya. Iya, berkesinambungan. Saya merasa Allah memberikan satu jalan ya. Pencerahan ya. Kalau enggak kan banyak orang yang istirahat dulu 3 bulan itu malah jadi problem itu ya. Ada yang begitu saya tanya dokter, apakah saya boleh gerak-gerak? Oh boleh, nggak apa-apa. Sekarang bebas, asal hati-hati saja. Nah udah, namanya hati-hati ya sudah tergantung kita sendiri. Iya. Nah waktu itu sholatnya yang masih duduk, kemudian bisa duduk tempo, kemudian mencoba begini, nyungkur. Jadi sujud sudah tukuk gitu ya, tukuknya langsung nyungkur. Jadi fokus sekali ketika itu Pak Iskandar. Iya, betul. Kemudian bagaimana, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak tahu bahwa ini pecah pembuluh darah? Apa pengetahuan Bapak? Misalnya apa perbedaannya dengan penyumbatan? Ya, setahu saya yang namanya pecahnya pembuluh darah atau hemorragis itu cenderung biasanya lebih fatal kejadiannya dari sisi kejadian dampaknya. Tetapi kalau saja cepat teratasi, cepat tertolong dan tepat sasarannya, kemudian prosentasenya juga tidak begitu melebihi batas ambangnya, insya Allah batas ambangnya berapa? 50 cc. 50 cc. Jadi 50 cc darah menggenangi otak itu harus dioperasi. Nah, waktu itu saya 48. 7 dokter nyaris ya. Nyaris. 7 dokter sudah mengatakan
6 dokter sudah mengatakan ini tindakan operasi, tetapi 1 dokter mengatakan sebentar, coba ini obat ini setengah jam kira-kira absorpsinya, pencerapannya bagus nggak? Kalau bagus ya jangan, nggak usah. Akhirnya dilihat kok turun, ya sudah obat itu tidak jadi dioperasi. Meskipun kemudian akibatnya bisa jadi ya ini sampai sekarang ini ada mati separuh kanan ini, nggak bisa apa-apa, terasa seperti ditusuk-tusuk jarum, kemudian jadi terasa, masih ada dampaknya masih terasa nih. Ya inilah namanya sisa ya, gawan stroke, bawaan stroke. Ya itu artinya kembang-kembang stroke ya. Iya, kembang-kembang. Jangan berkecil hati, yang penting kita kan sudah panas bisa, seperti bawa bara ini. Ya. Yang penting kan kita sudah bisa beraktivitas, kita syukuri, ya. Sudah bisa mandiri. Betul. Itu target kita, jangan terlalu berpikir ideal. Betul sekali, ya. Dan Pak Iskandar kan sudah bisa aktivitas apa? Ya. Bahkan sudah berjalan 100 berapa kilo? 112 kilo. 112 kilo dalam rangka ulang tahun Muhammadiyah ke-112. Nah. Nanti insya Allah bulan November 2025 ini kita naikkan menjadi 113 sesuai dengan ulang tahun Muhammadiyah ke-113. Nah itu kita bisa datang ke Jogja. Bagi yang sahabat-sahabat yang berminat untuk menantang dirinya bisa gabung ya. Dulu Pak Iskandar ini ketika saya jalan program jalan Jogja Bandung, nah, Pak Iskandar sampai berapa? 40 kilo Pak? 48 kilo. 48 kilo. Dan itu alhamdulillah 2 hari Pak ya. Nah, itu jadi jangan berkecil hati sebetulnya. Mau dia penyumbatan, mau dia pecah pembuluh darah, semua bisa disolusi sepanjang kita mau latihan. Betul. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan, semangat ya untuk terus latihan dan tidak malas. Ini yang kunci utama. Jangan sampai tidak ada pada diri kita para stokers atau para insan pasca stroke atau penyintas stroke atau penyandang stroke. Tapi harapan usaha terus-menerus inilah yang harus dilakukan tiap hari. Karena namanya stroke itu tidak akan lebih baik kalau kita diam saja, dan akan lebih baik kalau kita mengikuti komunitas bersama-sama. Kalau hanya di rumah saja, maka tantangannya sangat berat, dan biasanya tidak akan terjadi lebih baik. Biasanya semakin mundur, menjadi kemunduran. Ini yang perlu menjadi catatan. Keberuntungan Pak Iskandar ini kan pertama masuk ke rumah sakit itu kurang dari 3 jam ya? Ya, betul. 1 jam barangkali ya? 1 jam ya, 1 jam, 1 jam setengah lah ya. Nah, jadi cepat tertangani. Yang kedua, Pak Iskandar melakukan latihan sejak awal ya? Langsung keluar dari rumah sakit langsung di rumah sakit ya. Jadi sampai tujuan gitu, meskipun ini nggak bisa gerak, pikiran salurkan di sini. Lama-lama gerak ini. Jadi ada tekad itu gerak. Tenaga dalam. Pak Iskandar bisa memberikan pencerahan nggak kepada kita semua tentang stroke kendaraan? Iya, baik. Jadi teman-teman semuanya, para strokers dan teman-teman yang sehat, dan tentu tidak kita inginkan yang sehat ini akan mengalami stroke seperti kami. Cukup kami saja, begitulah. Maka usahakan pola makan, pola hidup, olahraga tidak boleh lupa. Ini yang penting untuk kita lakukan. Kemudian makan yang sehat. Ini yang biasanya terjadi. Karena apalagi makan sekarang ini fast food, kemudian lemak jenuh, gorengan jajanan. Goreng-gorengan itu, itu banyak penyebab itunya. Dan kemudian pikiran positif. Itu insya Allah jangan ada beban pikiran ya. Tidak ada beban. Was-was, cemas. Ya adalah. Namanya itu dilakukan. Benci sama orang. Wah, itu penyebab itu ya. Apalagi kalau udah kena, itu biasanya itu ada 5 hal yang terjadi kalau orang stroke itu biasanya. 1, secara fisik dia berubah. Kemudian yang kedua secara psikologis juga dia berubah, lebih peka, emosi dan sebagainya. Nah, kalau emosi ini kemudian masalah sosial, dia juga kemudian biasanya malu-malu, nggak mau keluar dan sebagainya, itu terjadi. Nggak lagi tegur sapa dan sebagainya. Yang keempat masalah ekonomi.
Ini biasanya yang paling besar rata-rata yang pas-pasan ekonominya itu punya masalah di situ. Karena namanya stroke itu panjang waktunya, tidak seperti sakit yang lain. Ya, jadi naudzubillah min dzalik, tolong ini betul-betul hati-hati untuk jangan sampai terjadi stroke itu. Makanya serangan stroke kedua itu lebih gampang ya? Iya, jadi kalau sudah pernah kena stroke, maka punya kans 60% untuk kena serangan berikutnya. Maka dijaga makannya, jaga pola hidupnya. Ini yang penting gitu. Yang kelima adalah bagaimana spiritualitasnya, ya itu harus dijaga. Harus ikhlas ya? Harus. Jadi kita punya satu slogan, ikhlas, syukur, sabar, dan terus beramal. Ikhlas kejadiannya, kemudian syukur, itu kita berterima kasih bahwa kita diberikan ilmu yang seperti ini, pencerahan buat saya istilahnya. Yang kemudian ada sabar itu ya tidak bisa tiba-tiba begitu saja, ya kita harus usaha dan tidak boleh berhenti, terus usaha dan terus beramal, karena kita akan dibantu oleh orang lain, jalannya sempoyongan, dibantu dan sebagainya, tapi buat kita juga harus menjadi amal, bagaimana cara kita beramal kepada yang lain, memberi pengertian jangan sampai stroke itu menggejala di masyarakat. Maka di Yastoki DIY itu punya slogan gerakan PSMS, perang semesta melawan stroke, supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa stroke itu bukan hal yang sederhana, tapi itu adalah menghancurkan segalanya ya? Iya, menghancurkan keluarga, betul, menghancurkan kehidupan pribadi, mental. Betul. Itu harus dihindari. Dan bagi sahabat yang terkena stroke itu harus waspada ya? Iya. Harus lebih waspada, iya, karena lebih mudah ya. Akan terulang itu. 60% ya? 60%. Ya. Jadi jangan salah mikir, jangan salah makan. Iya. Yang pikiran juga. Ya. Pokoknya semuanya yang positif gitu. Ya. Terus Pak Iskandar sekarang kegiatannya apa nih di Stroke? Yayasan Stroke Indonesia, cabang Yogyakarta. Iya. Ya, alhamdulillah kebetulan kegiatan sebelum stroke itu banyak sekali. Kemudian setelah stroke ya banyak sekali yang kita buangi. Nah, sekarang tinggal yang sosial-sosial saja. Salah satunya adalah Yastoki, Yayasan Stroke Indonesia. Jadi yang bersifat sosial ya? Bersifat sosial. Jadi masalah-masalah bisnis mungkin sudah diserahkan ya, itu sudah saya serahkan pada anak-anak semua. Ya. Dan sudah ada manajemen sendiri. Nah, sekarang bagaimana kami konsentrasi untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang persetrukan ini. Ya, jadi stroke itu bukan hal yang tabu, wong nyatanya itu sangat, yang muda pun masih terjadi. Sekarang semakin muda, Pak. Makin muda. Jadi 13 tahun sudah ada. 14 tahun ya betul. Betul itu. Karena apa? Ya pola makan tadi. Pola makan dan pikiran. Saya pernah menemukan kasus itu karena dia minta dibeliin sepeda. Iya. Semua orang tuanya, sementara teman-temannya bersepeda. Iya. Itu dia mungkin stres. Apalagi ketambahan rokok. Dan ya? minum alkohol. Ini itu berat sekali. Ya. Rokok dengan berbagai macam itu ya. Jadi memang itu harus kita waspada. Ada ya? Rokok dengan apa namanya? Batang itu, ada yang dengan asap itu ya, sama saja ya. Malah lebih berat. Dia itu kan mengasapi otaknya. Iya. Masya Allah. Otak itu diasapi ya. Kasihan. Tanpa disadari ya. Tolong ya, namanya kesehatan itu adalah investasi utama. Ya. Tetapi baru kita ketahui kalau investasi utama kesehatan itu setelah kita sakit atau setelah kita dewasa. Padahal itu harus kita lakukan sejak muda, sejak masih dini, sehingga kondisi tubuh ini, onderdil tubuh ini itu betul-betul akan bagus. Ya, jadi bukan serta-merta ya, karena tidak serta-merta. Stroke ini kan tiba-tiba kejadiannya. Iya, kalau kejadian tiba-tiba. Ada yang sedang pidato tiba-tiba stroke. Iya, betul. Ada yang sedang nonton TV tiba-tiba stroke. Betul sekali.
tidur stroke. Sedang bicara begini tiba-tiba Oh iya, betul, betul. di restoran lagi makan stroke. Jadi macam-macam. Karena itu Makanya kita harus waspada ya. harus waspada. Ada pesan terakhir Pak Iskandar? Ya, baik. Jadi para stokers, penyintas stroke yang saya hormati, yang saya cintai, jangan berkecil hati. Kita sama, kita banyak temannya. Mari yang sudah merasakan, kita perkuat semangat, kita giat terus latihan tiap saat untuk terus melakukan hal itu. Kemudian tidak lupa bagaimana pendekatan kepada Sang Pencipta itu akan menjadi solusi yang paling nyaman di hati kita. Secara mentalitas kita akan punya kekuatan yang semakin kuat. Itu yang menjadi salah satu keberhasilan seorang stokers menghadapi stroke ini di kemudian hari seperti apa. Tetap ikhlas, syukur, sabar, dan terus beramal. Itu kuncinya. Demikian sahabat Ya. bincang-bincang kita dengan Pak A.R. Iskandar, Sekretaris Umum Yayasan Stroke Indonesia Cabang Yogyakarta, dan pernah mengalami stroke dengan jenis serangan pecah pembuluh darah. Terima kasih Pak Iskandar. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.